Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa sekarang ya? Ini Ustaz, yang tanda-tanda halak yang baik. Oh ya, bismillah. Tapi bagian yang diantara manusia. Oh yang ya. cukup baginya Setelah lanjut. Bismillah. Di antara manusia ada yang cukup baginya batas terendah dari semua ini. Karena di dalam dirinya telah ada motivasi yang kuat sejak awal pertumbuhannya. Dinukil dari Sahal At-Tsauri rahimahullahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, Tustari, bahwa beliau berkata, ketika aku masih berusia 3 tahun, aku biasa bangun pada malam hari dan melihat sholat pamanku, Muhammad bin Sawar. Pada suatu hari, beliau berkata kepadaku, mengapa kamu tidak berzikir kepada Allah yang telah menciptakanmu? Aku berkata, bagaimana cara aku berzikir kepadanya? Dia berkata, dengan hatimu ketika kamu berada di dalam pakaianmu sebanyak 3 kali tanpa menggerakkan lidahmu. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Aku pun mengucapkannya pada malam-malamku, lalu memberitahukan hal itu kepada pamanku. Ia berkata, ucapkanlah sebanyak 7 kali setiap malam. Aku pun mengucapkannya, lalu memberitahukan hal itu kepada pamanku. Dia berkata, ucapkanlah zikir tersebut sebanyak 21 kali setiap malam. Aku pun mengucapkannya dan merasakan kenikmatan di dalam hatiku. Setelah setahun berlalu, pamanku berkata kepadaku, peliharalah apa yang telah aku ajarkan kepadamu dan kerjakanlah secara terus-menerus sampai kamu masuki kubur. Sesungguhnya itu akan bermanfaat bagimu di dunia dan akhirat. Aku pun terus mengerjakan hal itu selama bertahun-tahun. Karena hal itu pula, aku merasakan kenikmatan di dalam jiwaku. Kemudian pamanku berkata kepadaku pada suatu hari, wahai Sahal, barang siapa yang Allah bersamanya, melihatnya dan menyaksikannya, maka apakah dia akan mengerjakan kemaksiatan kepadanya? Jauhilah kemaksiatan. Aku pun mengasingkan diriku, lalu keluargaku mengirimku ke sekolah. Aku berkata, aku khawatir tekadku akan terpecah belah. Tetapi mereka membuat perjanjian dengan seorang guru bahwa aku akan pergi kepadanya selama 1 jam untuk belajar lalu pulang. Aku pun pergi ke sekolah untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalnya ketika aku berumur 6 tahun. Ketika itu aku berpuasa setiap hari. Kekuatanku keperoleh dari roti gandum yang aku konsumsi selama 12 tahun. Lalu aku menemukan suatu permasalahan ketika berusia 13 tahun. Aku pun meminta kepada keluargaku untuk mengirimku ke Basrah agar aku dapat bertanya tentang permasalahan itu. Lalu aku pergi ke Basrah dan bertanya kepada ulama-ulama Basrah, tapi tidak seorang pun yang dapat memberikan jawaban yang memuaskanku. Lalu aku keluar menuju Abadan kepada seorang laki-laki yang dikenal sebagai Abu Habib Hamzah bin Abu Abdullah Al-Abadani. Aku bertanya kepadanya tentang permasalahanku dan dia menjawabnya. Aku pun tinggal di tempatnya selama beberapa waktu untuk mengambil manfaat dari pembicaraannya dan beradab dengan adab-adabnya. Kemudian aku pulang ke Tustar. Setelah itu, aku meminimalkan sumber kekuatanku.
Aku minta agar dibelikan biji gandum seharga 1 dirham. Lalu biji gandum itu ditumbuk dan dibuat roti untukku. Aku berbuka ketika sahur dengan 1 uqiyah, sekitar 28 gram saja setiap malam, tanpa mengonsumsi garam dan lauk. Dengan begitu, 1 dirham itu mencukupi aku selama 1 tahun. Kemudian aku bertekad untuk menahan lapar selama 3 malam dan berbuka pada 1 malam, lalu 5 malam, lalu 7 malam, lalu 25 malam. Aku melakukan itu selama 20 tahun. Kemudian aku keluar untuk mengembara di bumi selama beberapa tahun. Kemudian aku pulang ke Tustar. Setelah itu, aku bangun pada keseluruhan malam sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ahmad berkata, aku tidak pernah melihatnya mengonsumsi garam sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Sat. Masya Allah ya nih. Jadi yang kita bahas, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang ciri-ciri akhlak yang baik. Kemarin kita udah baca tentang ayat-ayat yang berbicara tentang akhlak yang baik, di antaranya di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dalam salatnya khusyuk, yang menjauhi al-laghu. Al-laghu itu apa? Kelalaian, al-laghu. Ya. Senda gurau. Menjauhi al-laghu, senda gurau. Tapi itu adalah ini ya. Bermaksimum itu tingkatan yang tinggi itu. Untuk orang yang bisa menjauhi senda gurau, sholatnya khusyuk, itu adalah tingkatan yang tinggi. Sulit untuk kita, enak diomongin doang, tapi untuk prakteknya tuh nyaris mustahil. Sholatnya khusyuk, hidupnya tuh zikir kayak tadi Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari itu ulama sufi abad ke-9 Hijriah. 9 Masehi ya. Berarti kalau Hijriahnya itu abad ke-3 Hijriah. 9 Masehi itu abad ke-3 Hijriah. Berarti kalangannya itu kalangan tabi'in. Ya, kalangan ulama salaf berarti. Ya, abad ke-3 Hijriah. Nah, jadi orang bisa menjauhi senda gurau. Wah, hebat banget. Kita orang biasa, orang yang nggak pandai untuk mujahadah. Mujahadah itu fight untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh, berjuang tuh bukan kita lah gitu. Itu lalai, wajar kalau kita itu. Lalainya lalai gimana? Misalnya Malik main PlayStation. Malik main PlayStation, selama Malik tetap sholat, itu udah bagus tuh sebenarnya. Karena kalau nggak main PlayStation, dia godain perempuan. Itu lebih bagus main PlayStation jadinya kan. Jadi kelalaiannya membuat dia tidak maksiat. Itu udah bare minimum, udah bagus itu. Jadi untuk orang-orang biasa, hal-hal yang boleh membuat dia tidak maksiat itu udah bagus. Tapi kalau ini tingkatannya kan, kalau di dalam Quran surat Al-Mu'minun, menjauhi apa? Senda gurau. Senda gurau itu gimana sih? Senda gurau? Iya. Main-main. Ya. Nongkrong-nongkrong. Tapi selama itu nggak maksiat, untuk orang biasa itu udah bagus tuh. Maka kita pasang mana bare maksimum dan mana bare minimum kan. Mana standar atas, standar bawah. Standar atas itu, orang itu jaga diri, ya, zikir, soleh, rapih terus. Itu standar atas tuh. Susah tuh kayak gitu. Nah, pakai standar bawah dah. Udah, nggak apa-apa dah. Main bulu tangkis, asal nggak maksiat, itu bagus tuh orang tuh. Ya kan, ada orang yang kalau gerak malah nyusahin ya. Ini orang kalau gerak nyusahin, mendingan jangan gerak dah. Itu udah bagus tuh orang tuh. Ini Malik nih asal gerak bikin repot. Misalnya nih lagi nganoin kurban nih, ya nggak? Wah, panitia kurban. Wah, ikut dong.
Pluk. Goloknya mental. Minggir dah, mendingan dah. Aneh pengen bantu. Ente nggak ngapa-ngapain, ente bantu kita udah. Nggak ngapa-ngapainnya ente itu bantu kita. Daripada ente datang malah ngerepotin kita. Ngerti nggak? Jadi lebih baik nggak usah Bantu. ngapa-ngapain. Malik nggak ngapa-ngapain, itu sudah berbuat baik. Karena Malik kalau datang malah ngerepotin. Gitu ya. Ada orang yang datang cuma minum sirup doang nggak mau makan. Anu mendingan gak usah datang dah. Tapi Anda pengen bantu. Cara ente bantu kita adalah dengan tidak bantu. Karena kalau ente bantu malah nyusahin. Itu namanya standar minimum. Jadi orang tuh punya standar minimum. Standar minimumnya itu nggak maksiat, itu bagus tuh. Tapi standar yang atas adalah orang itu apa? Anil lagu. Wah, orang itu menjauhi yang sia-sia. Wah, hebat banget orang itu menjauhi yang sia-sia itu. Standarnya standar atas itu. Ya, kalau kita kan cepat bosen. Bosen nonton lawak kan begitu. 2 jam aja. Iya lagi. Bosen lagi nongkrong ngopi di mana. Itu kan. Tapi kalau udah nggak maksiat tuh udah bagus itu. Bagus buat siapa? Bagus buat yang standar minimum. Gitu ya. Orang nggak bisa main bola, pengen main bola, itu bola ketendang udah bagus. Atau dia nggak ketendang ke center bola, udah bagus. Gimana sih lo nggak bisa gocek? Lah, dia nggak ke center bola udah bagus. Nah, tapi bagusnya dia versi minimum. Versi orang nggak bisa main bola. Versi orang bisa main bola, nggak gol, di maki-maki. Gimana sih begitu aja nggak gol? Karena biasanya dia jago. Nah, itu ya. Standar Nabi itu gimana? Standar Nabi itu sholat khusyuk. Ya. Standar Nabi itu menjauhi yang senda gurau. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Selalu melaksanakan zakat. Bahkan uangnya nggak sampai zakat tuh udah habis duluan untuk infak. Walladzina hum li amanatihim ra'un. Yang selalu menjaga amanah. Itu standarnya standar tinggi semua. Standar tinggi. Ya, standar tinggi semua tuh. Kalau kita standar bawah udah. Nah, itu adalah akhlak-akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik bisa kita bagi 2 lah kira-kira. Standar atas dan standar bawah. Bare maksimum dan bare minimum. Ya. Kemudian di sini diceritakan tentang Sahal At-Tustari rahimahullahu taala. Nah, kalau di sini diceritakan beliau itu bermujahadah. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh untuk menempuh perjalanan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya mujahadah itu. Mujahadah itu benar-benar mengatur diri. Ya, itu namanya mujahadah itu. Mengekang diri itu mujahadah itu. Bersungguh-sungguh mujahadah. Seperti orang yang mau ikut olimpiade di karantina itu mujahadah. Seperti orang yang pengen apa nih? Atlet binaraga, setiap pagi makannya telur rebus. Pengen mie ayam, nggak boleh. Pengen minum sirup, nggak boleh. Pengen minum es campur, nggak boleh. Telur rebus, dada ayam, telur rebus, dada ayam. Sekalinya minum jus brokoli. Itu namanya mujahadah. Mulut nggak suka, tapi butuh. Gitu ya. Namanya mujahadah. Mujahadah itu kita melakukan sesuatu yang kita nggak suka, bahkan kita benci, tapi kita butuh itu. Maka kita lakukan. Minum obat, kan kita nggak suka minum obat, tapi kita butuh obat. Ya, itu mujahadah tuh kayak begitu. Nah, ini mujahadahnya untuk apa? Untuk dapat ilmu. Mujahadahnya untuk dapat ilmu. Berjuangnya untuk dapat ilmu. Sejak umur berapa? Sejak umur 3 tahun kalau di sini diceritakan. Ya. Nah, yang pertama bangun malam. Yang diajarkan oleh pamannya adalah bangun malam, berzikir di malam hari. Ya. Kalau dalam Quran surat Al-Muzammil disebut ya qalilun.
minhu qalila. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, dalam ayat terakhir bunyinya Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfah 2/3 malam. Wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa ukhra yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairu wa a'zama ajra huwa khairan wa a'zama ajra. Itu menceritakan tentang pahala-pahala bangun di sebagian malam. Ya, surat Al-Muzammil. Nah, jadi yang diajarkan kepada Salat Tustari pertama bangun malam. Ya, bangun malam. Sama nih kita juga nih. Para nabi sholat tahajud itu wajib untuk Nabi. Kalau kita enggak. Jadi khususiat Nabi itu bangun malam itu wajib. Itu spesial, hukum itu hanya untuk Nabi. Nah, untuk al-amsal itu artinya orang-orang yang mirip Nabi. Siapa tuh orang-orang yang mirip Nabi? Ya orang-orang yang kekasih Tuhan. Dia bukan Nabi, tapi dia mirip Nabi. Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih, yang hidupnya itu ya nggak ada ketergantungan mereka dengan dunia. Mereka di dunia itu hanya singgah aja. Nah, itu namanya al-amsal. Al-amsal itu kalau nggak bangun malam aib, kalau kita nggak bangun malam wajar. Bangun malam hebat, ajaib. Ya, aneh bahkan. Ya, oh itu Ustadz nggak bangun malam wajar, biasanya begitu. Ustadz bangun malam itu hebat amat itu. Ya, nah, biar minimum, standar kita tuh standar minimum kan. Nggak maksiat itu udah bagus itu dia. Tidur aja, asal sholatnya sholat wajib jalan, nggak maksiat udah bagus itu dia. Ya. Ibarat anak murid di sekolah kan ada standar maksimal, ada standar minimal kan? Standar maksimalnya tugas ini nilainya A, sempurna kan? Standarnya tuh. Ada standar minimal kan? Standar minimal apa? Standar minimalnya ya C, nggak D aja, asal nggak D aja. Ini C semua nih, yang penting nggak D udah bagus dah. Ini namanya standar minimal. Nah. Ini ya, yang pertama bangun malam. Yang kedua, berzikir alias mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan zikirnya gimana zikirnya? Zikirnya adalah ya, antuharrik bihi lisanak, gerakkan mulutmu kemudian katakan Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah naziri, Allah melihatku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Allah ma'i, Allah bersamaku. Allah naziri,
Allah melihatku. Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Ya. Nah itu, jadi nggak ada satupun tempat kita tuh sendirian, nggak ada. Tidak ada satupun tempat di mana tidak ada satupun yang tidak melihat kita, nggak ada. Di belahan alam semesta ini tidak ada satupun tempat di mana tidak ada satupun yang tidak melihat kita. Pasti ada yang melihat kita. Siapa yang melihat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faqultu dzalika layali summa a'lamtuhu faqala qul fi kulli lailatin. Katakan di setiap malam 7 kali. Allah ma'i, Allah nadhiri. Karena itu diucapkan berkali-kali, itu masuk ke alam bawah sadar, meresap dia. Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah nadhiri, Allah melihatku, Allah syahidi, Allah menyaksikanku. Ya kalau kita sudah sadar Allah ngelihat kita tuh, kita sebenarnya nggak perlu dikte-dikte, ya Allah butuh ini, nggak perlu lah. Mungkin Allah nggak ngelihat aja sih. Ya. Allah ma'i, Allah nadhiri, ila Allah syahidi, ya. Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Kita susah, nggak perlu ngomong-ngomong kita susah, Allah ngelihat. Ya. Kemudian ditingkatkan lagi, makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. 3 kali, 7 kali, dan 12 kali, dan seterusnya. Tetapi mujahadah yang paling baik, nah ini yang agak repot juga. Ini standar maksimum lagi ya, kita nggak pakai ini. Riyadhah, treatment, pelatihan yang paling baik adalah pelatihan lapar. Ya, pelatihan lapar nih, pelatihan. Kata kuntu asumud dahar. Puasanya Sahal At-Tustari ini puasanya puasa dahar. Puasa setahun penuh. Ya, nggak ada jedanya. Kecuali hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Tasyrik, 1 Syawal. Ya, itu hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang dimakan hanya roti gandum. Dan itu dilakukan selama 12 tahun. Karena sumber kerakusan itu berasal dari pengen makan. Dan kita sekarang menghadapi satu zaman industri makanan. Lihat. Warkop, kafe-kafe di mana-mana. Masa iya ngumpul-ngumpul baca Quran? Makan kentang lah. Nggak mungkin ngumpul-ngumpul mix platter. Gua kalau mesen kentang doang dikira nggak punya duit nih. Gengsi amat mix platter deh. Ya. Lihat. Industri makanan. Ya industri. Bisnis makanan. Ya. F&B. Food and beverage. Industri yang luar biasa ini sekarang. Orang dimanjain perutnya udah. Punya duit sedikit, makan. Ya mungkin kita nggak terlalu memperhatikan. Ini eranya udah luar biasa ini. Pertama yang diperturutkan syahwatnya adalah syahwat perutnya, dan itu udah Nabi bilang. Ini ingat baik-baik ya. Nabi sudah bilang. Tapi karena nanti kita mau makan ya, tapi ini kita pakainya standar minum aja. Jadi kalau kita nggak ngerti, minimal sadar kalau bahwa kita nggak ngerti, itu dulu. Iya. Yang repot itu udah nggak ngerti, nggak sadar dia nggak ngerti. Benar. Ya. Apa itu?
Kata Nabi, ma mala'a ibnu adama wi'a'un syarrun min batnihi. Yang paling jelek yang diisi perut, yang diisi manusia, tempat yang paling jelek yang diisi manusia adalah perutnya. Ini bisa kita ya dibawa ke arah medis, ya relate. Dibawa ke arah spiritual, ya relate. Ini dua arah ini. Baik spiritual maupun medis ini. Secara medis jelas lah. Kita kira kalau kita ngelihat YouTube itu, dokter-dokter bilang, jaga makan. Atlet-atlet apalagi? Atlet-atlet yang ini ya, yang memang fisik ya. Kalau atlet catur sih enggak lah. Cuman takutnya kalau kebanyakan makan, tidur dia lagi. Lama-lama tidur. Ya. Cek lah pemain bola tuh gimana makannya gitu. Enggak kayak kita di prasmanan tuh ya, gado-gado, asinan, ya rendang, masuk semua tuh. Nasi kuning, nasi putih, gabungin jadi satu. Masih ada. Oh. Ya. Nah itu secara medis ya udah. Udah banyak itu sekarang ya. Kita kira itu konsensus dokter-dokter lah. Udah nggak BU lagi. Ya, konsensus dokter-dokter itu tentang jaga makanan. Secara spiritual lebih lagi. Nah ini ya standar maksimumnya lagi kita lihat. Standar maksimumnya Nabi ma sabi'a alu Muhammadin salasa layalin qattu. Tidak pernah Nabi itu kenyang 3 hari berturut-turut. Dalam riwayat yang lain tidak pernah Nabi itu kenyang 2 malam berturut-turut sampai wafat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, aku senang puasa ahabbus siyam ilayya saumu Daud. Puasa yang paling aku suka adalah puasa Nabi Daud. Aku pengen sehari sabar, sehari syukur. Sehari sabar, sehari syukur. Saat aku lapar, aku bersabar. Saat aku makan, aku bersyukur. Ini adalah pelatihan yang paling bagus. Pendidikan yang paling bagus. Kenapa? Karena kerakusan diawali dengan perut. Dan kita masuk di zaman di mana perut dimanjakan. Ya itu, lihat industri F&B di mana-mana. 24 jam. Ente mau makan jam 2 bisa. Ya, zaman BPI masih sawah, makan jam 2 di mana? Yang makan jam 2 zaman dulu, zaman sawah, yang makan jam 2 tuh bukan manusia. Musang yang makan jam 2. Sekarang jam 2 lapar nih. Cari tuh warkop 24 jam di mana-mana. Nah, itu industri. Itu industri. Secara spiritual ini nggak tahu sengaja atau tidak, tapi ya ini masalah untuk spiritualitas itu. Ya. Nah. Kemudian dari perut inilah, ini kemana-mana nih contohnya misalnya. Karena lapar melulu, dia harus keluarin uang untuk makan. Karena dia makan terus, dia cepat bosan dengan makanannya. Ini mah udah kemarin. Karena semua makanan enak udah dicobain. Kita kalau udah keseringan makan enak tuh ya biasa ya makan enaknya. Yang nggak pernah makan sushi mungkin, sushi. Ya kalau yang udah biasa makan sushi ya lemper sama sushi ya sama. Coba potong dah lemper dah. Paling daun aja nggak bisa dimakan. Ya daun pisang, ganti rumput laut. Ya, nggak ada yang spesial dengan itu. Mau makan di pagi sore kayak apa sih yang nomor 1 Padang tuh? Di atas pagi sore tuh ada lagi tuh. Ya. Lo tahu paling tinggi ya di Sodan.
Ya kalau kelas kita ya itu aja 12.000 udah. Yang mau dibilang daging ya bukan daging, tetelan semua. Yang penting ada rendang-rendangnya dikit lah. Ya. Nah, akhirnya harus cari uang kita kan. Uang itu habis buat apa? Makan. Karena kebanyakan makan sakit, berobat. Nah, benerlah kata Nabi SAW, sodako rasuluh. Benerlah kata Nabi bilang, paling jelek yang diisi. Dan itu akan ternyata zamannya terjadi. Industri makanan. Sejak kapan manusia makan 3 hari sekali? 3 kali sehari. Sejak kapan itu? Dalam sejarah dunia kapan itu manusia makan? Sejak kapan ada peraturan makan 3 kali sehari? Sejak kapan? MBG makan siang kan? Pagi makan kan? Malam makan kan? Sejak kapan? Apa itu terjadi tiba-tiba? Dalam tradisi keislaman dikenal 2, al-ghada, asya. Ghada makan pagi, asya makan malam. Pagi, sore menjelang malam atau berbuka puasa. Udah itu. Sahur, buka. Jadi puasa itu sebenarnya normal, bukan aneh sebenarnya. Seharusnya, makanya itu kan standarnya standar yang tinggi ya. Namanya juga kita standar minimum. Ya, standar dikit-dikit makan kita. Ya. Nah, yang penting kita tahu dulu posisi kita tuh ada di mana. Ya. Itu terjadi ketika revolusi industri. Kalau dalam sejarah Islam itu disebut oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang qadhi. Beliau bilang, kenyang itu bid'ah yang terjadi pasca wafatnya Nabi. Nabi wafat, terjadi bid'ah kenyang. Jadi bid'ah itu bukan mauludan, kenyang. Ya. Orang bid'ah, kenyang bid'ah. Dia ngomong bid'ah tuh kalau suka kenyang dia juga bid'ah itu. Nah, ini standar ini ya, bukan berarti nanti kalau makan nggak boleh kenyang ya. Dia nggak haram ya. Karena standar yang kita pakai standar minimum. Nah, makanannya halal, makanannya berkah ya makan aja. Ini kita lagi ngomongin Nabi nih. Nabi nggak pernah kenyang, sahabat nggak pernah kenyang. Setelah Nabi wafat, Khulafaur Rasyidin wafat, jadilah kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti. Makmur mereka. Dapat jizyah, upeti, pajak, rampasan perang, bikin kastil, bikin istana, bikin keraton kalau kita kan, bikin benteng-benteng, kaya. Begitu kaya makanan sabrak-abrak. Yang Nabi nggak pernah kayak begitu. Nggak pernah Nabi nyimpen roti gandum sampai besok tuh nggak pernah. Itu di kulkas kita sari roti, mesis, selai coklat, stroberi, susu putih. Wah, pagi-pagi susu putih, telur ceplok. Susu putih, telur ceplok, jus jeruk. Aku berangkat sekolah dulu ya, Ma. Nggak dihabisin tuh. Nggak dihabisin. Nggak dihabisin. Ayo berangkat non. Den, berangkat Den. Itu yang kaya, yang susah mah nasi goreng kerak. Ya. Nah itu, ketika umat Islam tuh kaya, makanan sabrak-abrak. Lihat orang Saudi kalau makan. Nggak bisa mereka makan kayak kita. Nasi kotak ayam 1 paha tuh nggak bisa. Nggak bisa. Mereka tuh makannya tuh setengah ayam. Ya. Pernah kita neraktir orang Libya, nggak bisa itu mereka makan begitu tuh. Kasih mereka sate kita. Nipu mereka bilang, sate kok kulit. Ya emang sate kulit kalau kita kan. Mereka bilang, sate kok ada kulitnya. Ini bohong nih.
Kata orang Arab, kita tanya, gimana sate di Indonesia? Orang Indonesia nipu. Kenapa nipu? Satenya ada kulitnya. Nah emang itu kedoyanan kita, ada kulitnya. Kalau nggak ada kulitnya tuh kayak makan ini, katsu jadinya. Ya, harus ada kulitnya. Kalau nggak ada kulitnya kayak makan katsu dikasih bumbu kacang. Ya. Nah, lihat orang Arab kalau makan kayak sana, bid'ah itu. Ya, bid'ah. Bid'ah itu artinya Nabi nggak melakukan itu. Era revolusi industri, banyak industri, pabrik-pabrik. Manusia dari berburu berpindah kan? Bertani kan? Dari bertani pindah lagi kan? Pabrik. Ditemukan mesin. Mereka olah tuh gandumnya. Tadinya berburu tuh. Dapat rusa, bakar, makan, tidur udah. Bosen dikit cari ikan, begitu kan? Kalau nggak ikan bakar, rusa bakar, udah gitu aja. Nggak ada yang macem-macem, ya. Revolusi industri, ditemukan mesin segala macem. Mulailah tuh gandumnya digiling, bikin roti, pizza. Pizza makanan buruh awalnya kan. Namanya juga siap saji kok, makanan siap saji. Makanan siap saji itu dibuat supaya cepat, supaya orang bisa makan cepat kerja lagi. Di sini Farhan ulang tahun 2 meter tuh. Ini kalau kita kembali ke revolusi industri, ini buruh lagi ulang tahun. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Buruh ulang tahun. Kita terima kasih lah yang nyobain pizza lah. Tapi ini kita lagi ngomong sejarah. Tapi makanan kan memang, makanan itu kan berevolusi menjadi makanan elit kayak seblak. Yang dulu makanan orang susah kan. Murah banget tuh. Ya mungkin nggak ada minyak, ya udahlah direbus aja lah kerupuk lah. Biar ada rasanya kencur lah. Sekarang kok seblak pakai keju. Seblak bid'ah ya itu, seblak bid'ah itu. Nggak ada tuh seblak kayak gitu. Pakai keju, pakai apalah. Seblak kok kayak begitu. Nggak ada itu seblak kayak. Seblak aslinya tuh nggak ada airnya. Ya nggak ada. Tanya sama orang Bandung aslinya seblak tuh nggak ada airnya. Itu terjadi bid'ah dalam seblak ya. Jadi makanan elit sekarang seblak. Seblak prasmanan. Kembali kalau nikah seblak aja prasmanan. Iya ya. Kok nggak ada menunya ya? Itu berevolusi ya. Apalagi pizza, ya burger termasuk roti-roti itu. Itu kan olahan-olahan gandum semua tuh aslinya. Ya. Atau olahan terigu lah. Nah. Nah, karena pagi harus kerja, maka supaya ada tenaga, makan, breakfast namanya. Istirahat dong, nggak mungkin siang istirahat, masa istirahat ngobrol. Ya, makanlah, lunch namanya kan. Kasihlah roti segenggam lah gitu, makan deh, supaya kerja lagi. Ya pulang kerja capek. Makan lagi. Makan lah, dinner. Ya, itulah revolusi industri. Awalnya kebutuhan pekerja, yang kemudian menjadi budaya. Makan siang di mana nih? Padahal nggak harus. Ya, nggak harus. Nah, itu antara dua tuh. Antara memang sudah menjadi budaya kita, sehingga alam bawah sadar kita membuat perut kita lapar. Padahal nggak harus-harus juga. Karena udah jadi budaya. Ya. Baik, akhirnya menjadi industri
food and beverage. Industri makanan. Nah, karena menjadi industri makanan, bahkan orang sekarang bisa perang untuk pangan. Ini jadi bisnis soalnya. Bisa perang untuk pangan sekarang. Nah, di Papua itu berapa hektar tuh? 3 juta hektar. Ya, untuk jagung, untuk beras ya. Ya untuk jagung, untuk beras, sisanya untuk yang lain lah gitu. Nah, siapa yang mau mengukur berapa juta hektar? Siapa yang mau mengukur coba? Siapa yang mau mastiin? Kalau misalnya saya pengusaha atau ya saya punya kebijakan, saya mau buka lahan 1 juta hektar. Ente percaya nggak? Siapa yang mau ngukur? Ukur dah. Gimana ngukurnya? Ya ada alatnya lah ya. Tapi nggak semua orang bisa ngukur kan. Atau yang buka 5 juta ntar yang dibuka hektar. Ya, 5 juta hektar. Baik, itu kata Nabi, tempat yang paling jelek yang selalu diisi oleh manusia. Karena efeknya kemana-mana tadi. Efeknya kemana-mana. Menghabiskan uang yang kita dapetin, kita habisin untuk itu. Bahkan sekarang kita milih aja lama jadinya. Waktu kita habis 20 menit tuh untuk milih. Yang terdekat, yang terlaris, apa yang diskon. Ini terdekat cuman nggak diskon. Ya. Dilema kita untuk milihnya. Akhirnya nggak jadi, ketiduran. Karena kelamaan milihnya. Ya. Kita dimanjakan dengan makanan ya. Nah. Ya dulu kita punya pohon mangga. Pohon mangganya kejual karena tanahnya dijual kan. Pohon mangganya ngikut kan. Dapat duit kan. Duitnya itu kita buat beli jus mangga akhirnya. Yang pohon mangganya udah kita jual. Sekarang kita beli jus mangga. Dan dulu ada di depan rumahnya pohon mangga itu. Dia jual, dia tukar dengan duit. Duitnya untuk beli jus mangga. Nah, dulu di depan rumahnya sawah. Dijual sawahnya. Dapat duit kan? Buat beli beras. Jadi manusia tuh mengulang aja hidupnya dia. Saking gabutnya tuh manusia tuh ngulang hidupnya tuh. Yang penting kita sadar dulu bahwa kehidupan kita tuh seperti mengulang, nggak naik sebenarnya. Coba bayangin, kita punya pemandangan sawah, sungai, kita jual kan? Pindah ke kota. Cari tuh ke itu Saung Mangkuring. Kenapa Saung Mangkuring? Ada kolamnya. Ya, dulu rumah lu empang. Lu jual. Ya, itu ngulang kehidupan kita ulang gitu. Buru ulang tahun lu. Nah sekarang kayaknya udah bukan breakfast, lunch sama dinner lagi, sekarang udah every time kalau sekarang ya. Udah setiap waktu udah pokoknya. Makanan bisa datang kepada kita. Nah, itu adalah salah satu mujahadah yang paling penting. Nah, tapi itu adalah mujahadah buat diri kita, inget tuh. Mujahadah buat diri kita adalah mampu untuk nahan perut. Tapi amal kita untuk orang adalah bagi makanan. Nah, itu bedain. Antara ke orang sama ke diri sendiri. Ke diri sendiri itu lapar. Ke orang kasih makan. Kata Nabi, di antara amalan terbaik tuh ngasih makan orang. Ini jadi dua dalil ini pahamin. Jangan kebalik. Dia kenyang, ke orang puasa dong. Dia kenyang mulu. Kebalik. Ke diri sendiri
jaga makan, tapi ketika dia ke orang, udah makan belum? Begitu. Ya. Ini hari ini emang ada balik? Liwat tuh. Hah? Kita makan bareng aja. Ada apa nih? Kenapa makan? Nggak ada apa-apa, pengen makan bareng aja. Oh, pantes rame itu kan. Apa karena 2 minggu sekali jadi rame apa gara-gara? Bagian dari ikhtiar. Itu amalan yang baik kata Nabi. Ayul, kan ada orang nanya, ada sahabat Nabi nanya, ayul Islam khair. Islam gimana Nabi yang baik? It'amul ji'an. Kasih makan orang lapar. Ya. Wa ma adraka mal aqabah. Apa sebelumnya? Falaqtahamal aqabah. Tidakkah kamu mau menempuh jalan yang sukar, sulit dan mendaki? Apa tuh jalan yang sukar, yang sulit dan mendaki itu? Ya di mana-mana yang sulit itu ya naik, ya kalau turun tuh gampang. Apa itu jalan yang sulit dan mendaki itu? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kau jalan yang sulit? Fakku raqabah, bebaskan budak. Ini tafsirnya banyak. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghaba. Memberi makan saat paceklik. Saat susah. Jadi salah satu amalan terbaik itu ngasih makan, tapi buat diri sendiri lapar. Nabi ngasih makan orang, tapi Nabi sendiri lapar. Jangan dibalik, orang suruh lapar aja. Minyak naik, ya puasa dong. Ya lu kayak ya. Minyak naik. Ya kan nggak harus digoreng. Bisa direbus. Jangan ngajarin kita. Kita juga tahu. Dikira kita kaget kali. Oh iya, nggak kepikiran ya. Direbus ya. Iya ya. Apa nggak kepikiran ya? Lah, kita juga tahu namanya orang survive namanya juga. Ya. Ah itulah. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting ya begitu. Ya. Minyak mahal, minyak langka, minyak goreng mahal. Orang Indonesia biasanya goreng-goreng. Kan bisa direbus. Kita suruh heran apa? Ya. Nah itu. Kalau dia makan rebusan kan, rebusannya beda sama kita. Hah? Rebusannya beda sama kita. Nah itu ya, itu adalah mujahadah. Mujahadahnya adalah perut, mujahadah perut. Kemudian di antara efek lain, nah ini efeknya ya, efek lain ya. Itu distraksi itu gangguan. Coba hitung aja berapa menit yang kita habisin untuk milih makan. Yang padahal kalau kita lapar, di dapur ada telur ceplok sama nasi, itu selesai. Kenyang, udah beres, kita aktivitas lagi kan. Tapi karena sekarang pilihannya banyak, tolong menunya dong, 10 lembar menunya, tahu-tahu. Bolak-balik. Halaman 3. halaman 3. Pusing gitu ini. Itu distraksi namanya, gangguan. Bayangin kita ngabisin waktu, kita wasting time 20 menit untuk milih menu, coba bayangin. Itu lucu, 20 menit milih menu. Dan dia rela ngantri 1 jam. Bodoh bener itu, bodoh-bodohnya orang tuh ngantri makan sejam. Enggak ada makanan lain apa? Mungkin saya sama istri udah paham dah dia dah. Pokoknya misalnya ada yang baru, mau makan apa, ngantri. Jangan cari yang lain. Loh, hina amat ngantri. Butuh amat gue makanan begitu.
Mie gacoannya pakai ngantri, elah. Mie doang. Kan lucu deh. Kok konyol. Mie gacoan ngantri. Konyol amat. Alhamdulillah dalam hidup saya nggak melakukan kekonyolan itu. Mungkin kekonyolan yang lain ya. Tapi yang itu tidak lah gitu. Ya. Nah itu. Ya. Apa tuh yang viral-viral yang ngantri-ngantri itu? Aneh gitu. Makan pakai ngantri. Ngapain amat makan ngantri? Makan waiting list. Wih, makan waiting list. Berapa lagi Pak? 5 lagi Pak. Nunggu. Iya, ngapain amat? Enggak ada yang lain aja. Coba bayangin itu. Itu kan apa tuh namanya itu berarti itu? Yaitu ya efek daripada makanan tadi. Ya, kemana-mana tuh. Nabi bilang tempat yang paling jelek yang diperturutkan oleh manusia, selalu diisi manusia, perutnya sendiri. Kemana-mana tuh jadinya tuh. Waktu habis jadi distraksi, gangguan-gangguan. Apalagi secara medis, uang spending hanya untuk itu. Ya. Yang kita tuh ya misalnya iyalah makanan orang Sunda gitu. Orang Sunda tuh apa sih? Cabe diulek lepas di kebun dah dia mah. Ulek cabe nih, lepas ke kebun dah. Orang Sunda tuh. Ijo dia makan tuh. Ya. Sekarang karena pilihannya banyak dia pilih. Ikan goreng udah beres sudah. Ikan asam manis, saus padang, macam-macam sekarang. Untuk milih itu aja lama. Ya. Tuh, distraksi, uang. Kita habisin uang lebih banyak hanya untuk itu. Kemudian tadi ya, waktu udah ngantri. Apa ngantri? Kita mau bayar atau dikerjain. Ya. Nah, itu. Jadi didikan Nabi itu benar. Itu yang disebut al-haq. Al-haq itu nggak perlu dijelaskan kenapa Nabi ngomong gitu. Seiring waktu akan terbukti kenapa Nabi ngomong kayak begitu. Ya. Lanjut. Dikit lagi. 2. Syarat-syarat kehendak dan persiapan mujahadah. Barang siapa yang melihat akhirat melalui mata hatinya secara meyakinkan, maka dengan sendirinya dia akan menghendaki ladang akhirat, merindukannya, menempuh jalannya, serta menganggap hina kenikmatan-kenikmatan dan kelezatan-kelezatan dunia. Maksud dari iman dalam hal ini bukanlah pembicaraan jiwa dan gerakan lidah ketika mengucapkan kalimat syahadat tanpa ketulusan dan keikhlasan. Hal yang seperti ini serupa dengan orang yang mempercayai bahwa mutiara lebih bagus daripada marjan, sementara dia tidak tahu tentang mutiara dan hakikatnya, kecuali sebatas namanya. Orang seperti ini, apabila dia telah menguntai marjan, maka bisa jadi dia tidak akan meninggalkannya dan hasratnya kepada mutiara tidak akan membesar. Dengan begitu, hal yang menghalangi tercapainya tujuan adalah tidak adanya perjalanan. Hal yang menghalangi perjalanan adalah tidak adanya kehendak. Hal yang menghalangi kehendak adalah tidak adanya iman. Dan hal yang menyebabkan tidak adanya iman secara zahir adalah tidak adanya para pemberi petunjuk dan para ulama yang mengenal Allah dan dapat menunjukkan jalan kebenaran. Barang siapa yang telah tersadar baik melalui dirinya sendiri maupun melalui bantuan orang lain, maka ada syarat yang harus dipenuhinya lebih dahulu. Syarat itu adalah pengangkatan hijab dan keraguan yang bersumber dari 4 hal: harta, cukup. kedudukan, taklid, dan maksiat. Iradah. Apa tadi Bapak apa namanya? Syarat-syarat kehendak dan persiapan mujahadah. Ini bahasa Arabnya iradah namanya.
Irodah kehendak, kemauan. Dari irodah itu lahirlah kata murid. Asal katanya aroda yuridu, menginginkan, berkehendak. Allah punya sifat irodah, maha berkehendak. Asal katanya aroda, pengen, will. Dari situ lahir kata murid. Murid itu subjek yang berkehendak, orang yang berkehendak, orang yang menginginkan. Maka dalam bahasa Arab disebutnya murid atau tolib. Tolib berasal dari kata tolaba, menuntut, meminta. Maka peserta didik itu antara dua. Kalau nggak tolib, murid. Dua-duanya dia yang aktif nyari. Nyampe di Indonesia sekarang ganti namanya peserta didik. Peserta didik nggak tahu ya, itu juga ada filosofinya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab murid, dia yang datang, dia yang nyari. Atau tolib, dia yang menuntut ilmu, penuntut ilmu, dia nuntut ilmu, minta ilmu memang dia. Atau murid, berkehendak untuk ilmu. Nah, itu bahasa Arab itu aslinya. Ya. Jadi bahasa Arab itu adalah kosakata terbanyak di dunia bahasa Arab. Tetapi aslinya sedikit. Berbeda dengan bahasa lain. Bahasa lain itu dia setiap kata itu beda-beda. Kalau bahasa Arab itu sebenarnya berasal dari satu kata yang beranak pinak menjadi 14 kata. Berkehendak, aroda, peserta didik, murid. Misalnya doroba, memukul. Yang mukul dorib, yang dipukul madrub. Itu udah 3 kata kan? Padahal asalnya satu kata itu. Raket, midrob. Jadi dia satu kata beranak pinak menjadi 14 kata, 12 sampai 14 kata. Itu bahasa Arab. Maka ada rumusnya. Kalau rumus itu kita kuasain, kita ngerti perubahan-perubahan katanya. Nah, berbeda dengan bahasa lain. Coba kita cek. Guru, bahasa Inggrisnya teacher. Murid, bahasa Inggrisnya student. Itu 2 kata yang beda dan nggak nyambung. Coba. Murid, bahasa Arabnya, bahasa lainnya muta'allim. Guru? Mu'allim. Belajar? Ta'allum. Satu kata dia. Pengetahuan? Ilmu. Mengetahui ilmu. Pengetahuan? Bahasa Inggris? Knowledge. Guru? Teacher. Ilmuwan? Scientist. Murid? Student. Sarjana? Scholar. Ulama ya, scholar. Nggak ada yang nyambung. Apalagi hurufnya, satu huruf bunyinya berbeda tuh. Blood, door, dengan huruf yang sama kan. Oh, dibaca O. Oke. Coba baca D-O-O-R, door. Nah, bener nih. Coba ini B-L-O-O-D. Blood. Salah. Blood. Oh, A ya. Oh, A. Ya. Apa lagi ya? G-O-O-D. A nih. A nih pasti nih. God. Salah. Good. Oh, U ya. Oh, U. G-O-D. U nih kayaknya nih. Mirip nih soalnya. Cuma kurang O-nya doang nih. Good. God. Gimana sih lo? Puyeng kepala gua jadinya. Ini ya, nah itu. Nah, kalau bahasa Arab ya,
dia satu akar kata. Beranak pinak. Jadi jumlahnya jutaan jadinya karena beranak pinak itu ya. Nah. Baik. Iradah. Artinya orang ini memang punya kehendak. Tanda itu artinya kemauan yang keras. Kemauan yang kuat. Untuk menempuh jalan, untuk mendapatkan akhlak yang baik. Yang pertama, ciri-cirinya dia punya kehendak yang kuat. Kehendak yang kuat ya. Kehendak yang kuat. Ciri-cirinya adalah al-iqla' an harsid dunya. Al-iqla' an harsid dunya. Faman syahadal akhirah biqalbihi musyahadat biqalbihi musyahadatin yaqinin fa'alamatuhu istihqarud dunya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang punya kemauan kuat untuk dapat akhlak yang baik adalah tidak rakus dengan dunia. Itu diawali dengan perutnya. Orang itu, ini masih jadi lanjut yang tadi. Jadi orang itu kalau sudah biasa makan enak, dia pengennya makan yang aneh jadinya. Udah semua makanan dicoba, yang dia pengen jadinya makanan yang aneh. Sirip hiu. Ya. Di Afrika tuh pernah tuh ada daging gajah. Restoran daging gajah. Jadi Afrika tuh kelaparan kan? Nah, daging gajah itu jadi kuliner mahal tuh. Ya. Nah, al-iqla' an harsid dunya. Siapa yang menyaksikan akhirat, ini standar-standar tinggi ya. Siapa yang menyaksikan akhirat dengan hatinya, maka ciri-cirinya adalah istihqarud dunya. Istihqarud dunya, menganggap dunia itu apa? Murah. Istihqar itu artinya hina sebenarnya. Hakir, hina dina. Ya, dia sesuatu yang hina tapi kita butuh. Sesuatu yang hina tapi kita butuh. Nah, tapi kita harus tahu bahwa itu adalah kebutuhan untuk mencapai sesuatu, bukan tujuan. Nah, ini berbeda ya. Maka orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, ketika punya, ya selesai sebenarnya hidupnya. Dia mati juga beres dia besok. Dia nggak punya mobil, terus sekarang punya mobil, karena tujuannya mobil ya mati aja udah nggak ada lagi tujuan hidupnya kan. Beda kalau mobil menjadi perantara untuk sesuatu. Kebutuhan berarti kan, kebutuhan untuk mencapai yang sesuatu yang lain. Nggak punya motor, tujuannya apa? Saya mah adalah punya motor PCX, udah cukup lah saya mah. Ya, besok punya PCX mati udah beres. Ini tujuan hidupnya itu udah. Ya. Nah, ciri-cirinya orang yang punya iradah kuat untuk akhlak yang baik, ciri-cirinya gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah dunia sebagai kebutuhan untuk mencapai tujuan. Kita dari sini pengen ke Bogor. Kita butuh apa? Kendaraan? Mobil. Nyampe ke Bogor. Mobil nggak ada, motor. Dah. Motor nggak ada, kereta. Oke, kereta. Nggak ada jalan kaki. Yang penting nyampe tujuan. Nggak ada itu, kita akan gunakan cara lain untuk mencapai tujuan. Kan begitu. Beda yang kebutuhannya menjadi tujuan. Nah, makanya rumusnya 2. Ghayah wasilah.
Nah, ingat baik-baik nih. Rumusnya 2, bedain. Ini banyak orang nggak bisa bedain. Tujuan perantara. Di dalam hidup kita, kita sering salah netapin tujuan dan perantara. Nikah tujuan apa perantara? Perantara. Nikah tujuan apa perantara? Farhan. Perantara apa? Kehidupan. Bisa aja ulang tahun. Sekolah perantara apa tujuan? Ya, misalnya nikah. Kalau nikah adalah tujuan, yang penting nikah. Nggak usah mikirin tenda. Ngapa pusing mikirin tenda sih? Orang tujuannya nikah kok. Lu ribut mikirin tenda nggak jadi nikah. Ntar kita tendanya warna oranye ya. Jangan oranye dong. Argentina menang, biru. Birunya harus biru langit. Oh enggak, saya enggak mau. Curang tuh Argentina itu. Dia maunya merah. Oh pengen nikah ribet dengan yang lain. Dia nggak ngerti mana tujuan, mana perantara. Tuh tenda perantara nikah, bukan tujuan. Ya. Nah, itu banyak orang nggak bisa bedain itu. Makan tujuan apa perantara? Perantara. Tujuan apa? Kenyang. Bener, bukan tujuan. Bukan tujuan ya, makan ya. Iya. Perantara untuk mencapai Kenyang. yang penting Iya. kenyang, selesai. Seharusnya mau tawar, mau hambar, nggak pakai garam, yang penting Kenyang. yang penting dia, yang penting kenyang. Asal bener dia makanan. Seharusnya kan begitu. Nggak usah dipusingin. Ya. Ya tapi karena tadi, karena industri, ini mau medium apa? Well done. Well done. Nggak gosong. Ya, Medium rare. nah itu. Ya, jadi wasilah dan ghayah. Bedain. Wasilah dan ghayah. Mana perantara, mana tujuan. Yang penting tujuan tercapai. Perantaranya apapun silahkan. Sendok garpu kan perantara. Tujuannya makan kan? Nasi ke mulut gitu tujuannya kan? Ini mau ada centong, nggak ada sendok. Yang penting tuh nasi nyampe mulut. Seharusnya begitu. Nah tetapi sekarang banyak orang yang tidak bisa memisahkan antara tujuan dengan perantara. Karena pengaruh tadi, pengaruh sales kan. Sales itu membuat yang tidak butuh jadi butuh. Kan telepon tujuannya buat telepon ya? Ngapa jadi macam-macam? Nah, fiturnya macam-macam sekarang. Ya. Dijual. Itu mau beli handphone itu resolusinya beda 1 megapiksel pengaruh. Lama deh milihnya. Ya. Nah, bingung nih gua nih. Iya, rekomendasi biar dibeli. Gua milih Samsung terbaru apa iPhone ya? Samsung berapa Samsung? 17 sih. iPhone sama sih 17. Bingung. Lu bingung kenapa? Duitnya sama-sama nggak ada. Bingung. Yang ini apa yang ini ya? Sama-sama nggak ada duitnya. Itu bukan lu ngebingungin orang lu namanya, bukan. Ya. Nah itu, jadi dunia itu kita miliki untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah akhirat. Nah, tapi ya begitu ya. Begitu dunia udah di tangan kita, jadi berubah lagi.
Maka 2 orang yang itu hebat. Kalau dia nggak berubah. Nanti ada plus 1-nya dah. Yang 2 ini adalah 1 kalau dia dekat sama orang berkuasa. Kalau dia nggak berubah hebat. Yang kedua kalau dia banyak duit, nggak berubah hebat. Yang ketiga kalau jatuh cinta, ini nggak berubah hebat. Ini 3 orang ini kalau berubah, biasanya berubah. Berubah satu. Yang tadinya nggak dekat penguasa, jadi dekat penguasa, berubah. Yang tadinya susah, sekarang kaya, berubah. Yang tadi jatuh cinta, berubah. Ya, maka 3 orang ini nggak bisa dinasehatin. Orang jatuh cinta nggak bisa dinasehatin. Ya. Tim sukses nggak bisa dinasehatin. Nah. Ya, tapi katanya ada yang bilang juga bahwa sebenarnya uang tidak merubah. Uang itu hanya memperjelas karakter aja. Itu karakternya dia dari awal begitu emang. Ya, Sa'labah tuh karakter emang orangnya awalnya pelit emang udah. Jadi begitu kaya pelit ya. Jadi hanya memperjelas karakternya. Sebenarnya nggak berubah. Ya, 3 orang ini sebenarnya nggak berubah. Emang karakter aslinya begitu. Itu baru kelihatan ketika dia sampai di tahap tertentu. Oke, baik. Istihqarud dunya. Faman syahadal jauhar an-nafis. Jauhar an-nafis itu apa? Jauhar an-nafis itu adalah intisari. Ya, sesuatu yang paling core. Inti sesuatu. Al-jauhar. Inti sesuatu yang paling mulia. Ya, kita nganggap sesuatu mulia, padahal itu adalah hasil marketing, pengaruh sales. Misalnya batu mulia, berlian kan, melambangkan cinta. Katanya lambang cinta itu adalah diamond. Apa iya? Kata saya enggak, karena saya enggak sanggup juga beli diamond. Ini hanya untuk menghibur diri aja. Ya. Pengaruh sales bilang, bukti lambangkan cintamu dengan diamond. Yang duitnya pas-pasan silver queen aja. Beng-beng. Jadi yang membuktikan cintanya dengan silver queen bukan karena cinta, nggak punya duit untuk beli diamond. Dibeli silver queen yang agak panjang dikit lah. Canggih banget. Ya. Nah, itu berarti apa? Pengaruh dari propaganda sales. Propaganda sales mampu membuat orang yang tidak butuh seakan-akan butuh, yang tidak urgen jadi urgen. Sehingga yang urgen udah gak kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan distraksi, gangguan-gangguan, asyawagil, gangguan-gangguan. Ya. Nah, orang yang terlepas dari gangguan itu, kalau bahasa Quran namanya ulul albab. Kalau di sini adalah syahadal jauhar an-nafis. Dia mampu untuk menangkap inti sesuatu yang paling agung, yang paling mulia itu apa. Wa fi yadihi khurzatun lam yabqa lahu raghubatun fil khurzah. Wa man lam yaf'al fadzaka li'adamil iman billah wal yaumil akhir. Maka orang-orang yang tidak bisa untuk mengetahui tentang inti sesuatu yang paling agung itu karena memang ada problem dengan imannya. Maka Nabi sering bilang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, kepada Allah dan hari akhir. Kita punya tanah 1000 meter. Kita punya tanah nih 1000 meter nih. Terus tanah kita diambil orang. Diambilnya misalnya diambil 100 meter diambil orang. Ini ribut nih. Pengacara, sewa pengacara, ribut konflik antar tetangga bertahun-tahun. Kalau orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, ya itu ribut terus.
Karena menurut dia ini adalah perjalanan yang nggak ada ujungnya. Buat orang beriman ini ada ujungnya. Orang yang bersalah akan diadili dan orang yang tidak bersalah akan dibayar. Selesai. Karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Berkata-kata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Jangan sakiti tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Muliakan tamu. Itu kan. Nah, berarti orang yang tidak begitu ada masalah dengan imannya dia. Dia ngerasa hidup ini nggak berakhir. Kan kita ngerasa hidup berakhir nih. Nggak tahu kapan lah. Hidup kita sampai kapan? Kira-kira seminggu lagi kita masih ada nggak? Ya, nggak tahu. Kapan bendera kuning itu terpasang di musola ini? Ya, nggak pernah tahu kita kan? Ya. Ya kalau bisa sih di mobil siapin kain kapan, Lik. Iya. Takutnya meninggalnya pas lebaran, kain kapan nggak ada yang jual. Ya bayangin kalau meninggal pas lebaran. Tutup tuh toko pada pulang kampung. Wah, beli kain kapan? Lagi di kampung, Pak. Ada ditutup pakai spanduk lebaran. Nah itu. Jadi kalau kita coba bayangin seminggu lagi mati dah. Itu orang punya salah sama kita. Dah, nggak apa-apa dah. Utang gua belum dibayar. Ya, selalu dah. 70.000 nih, nggak ngaruh gua 70.000. Minggu depan mati gua. Lu nggak bayar urusan lu. Udah selesai udah. Nggak ada apa ambisi kita apa lagi dah. Nggak ada ambisi kita apa lagi. Malik mobilnya rusak nggak diservis sudah bodo amat. Karena kita yakin hidup kita masih lama, kita baret nih urusan nih. Ya. Karena kita yakin hidup kita masih lama. Kalau kita tahu seminggu lagi meninggal, apalagi dah. Barang-barang siapa yang mau nih? Obral dah. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan masih ketemu lagi. Amin. Enggak, kita 2 minggu lagi kita ya. Iya, 2 minggu. Gitu. Jangan sampai lebaran aja banyak. Ya, ada tutup. Aneh juga lagi di Bandung soalnya. Lagi pergi mana gitu ya. Ya. Seru banget. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan silakan. Enggak ada, kita tutup. Cukup ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Keluarga kita yang sudah wafat Allah lapangkan kuburnya. Diterima iman Islamnya, syafaat ila yaumil qiyamah. Dimudahkan urusan kita semua. Amin. Rezeki yang luas, halal dan barokah. Diangkat derajat kita, diberi ilmu yang bermanfaat. Akhlak yang baik kepada Allah, akhlak yang baik kepada Nabi, akhlak yang baik kepada sesama manusia. Kemudian juga dilapangkan segala urusan kita yang ada di sini, insyaallah. Yang punya hajat-hajat yang baik, rencana-rencana yang baik, Allah mudahkan segala hajat dan urusan-urusannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.